Kembali lagi di Generasi Mecin. Jadi selain masalah ekonomi, COVID-19 ini juga banyak sekali menyisakan masalah. Salah satunya adalah soal limbah dari sisa-sisa alat-alat kesehatan dan juga penanganan virus COVID-19 ini. Nah makanya sekarang saya juga pengen nanya-nanya nih, bagaimana penanganan limbah khususnya di DKI Jakarta. Bersama saya sudah ada Bapak Edi Mulyanto, Kabid Pengelolaan Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup DKI. Halo Pak Edi Mulyanto. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Edi. Dan bersama saya juga ada Mas Mustaqim Dahlan, co-founder Kawali. Halo Mas Dahlan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah ini saya mau nanya dulu dari Kawali dulu lah, biar ada gambaran sedikit sebagaimana mengkhawatirkannya limbah atau sampah kesehatan ya akibat COVID-19 ini. Mas Dahlan, ada concern ke situ dari Kawali, Mas? Ya, sebenarnya sebelum COVID menyebar di Indonesia gitu kan, misalnya di DKI Jakarta, ketika masih berita ini masih ada di Wuhan, kemudian di Italia itu, kita sudah antisipasi bakal terjadinya lonjakan daripada limbah atau sampah B3 daripada COVID-19 ini, terutama masker, sarung tangan, APD dan lain-lain. Nah, ini kita lihat dari sistem pengelolaan B3 dari pasien kes dari Menelh ya, dari Menelh berdasarkan Permen LHK nomor P56 2015. Nah, ini sebenarnya sudah diatur jauh-jauh hari. Sehingga kami dari Kawali sudah menyarankan ke pemerintah agar menyediakan tempat. Jadi tidak dibuang langsung ke Bantar Gebang pada waktu itu. Tapi kenyataannya ini tidak diindahkan. Akibatnya ketika kami mengadakan temuan-temuan di lapangan, baru kami publish bahwa benar lonjakan daripada limbah B3 yang bersumber dari rumah sakit, bahkan ada beberapa rumah sakitnya yang sudah kami langsung investigasi bahwa benar mereka membuang itu gitu. Nah, dan ini juga pada banyak oknum ya, terutama jasa-jasa perusahaan atau jasa yang pembuang sampah limbah. Nah, sebenarnya mereka ini yang membuang. Benar masuk ke dalam itu ketat, akhirnya ya mereka ambil dengan mengambil jasa buang sampah, tapi ya tidak dikelola dengan baik. Oke, kalau kita membandingkan dengan negara-negara di luar sana, misalnya di negara Eropa lah yang sudah jauh lebih maju daripada kita, solusinya apa Mas Dahlan untuk sampah dari masker, APD dan segala macamnya ini? Ya harusnya kan dibakar ya kan? Dibakar. 2 kali 24 jam, 2 kali 24 jam itu harusnya dilakukan sterilisasi dan kemudian dimusnahkan gitu. Nah, tapi kan kita lihat di DKI Jakarta ini ada beberapa rumah sakit yang memang tidak memiliki tungku pembakarnya, gitu. Sehingga masih membuang secara konvensional. Nah, mungkin dari Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta bisa memberikan penjelasan tentang itu. Apakah sudah sampai sosialisasi ini kepada rumah sakit yang memang sumber daripada sampah medisnya itu. Oke. Pak Edi, boleh minta tanggapannya Pak Edi? Ini ada masalah baru lagi, jangan-jangan limbah-limbah ini juga malah mempercepat penyebaran justru karena ada sisa-sisa virus di situ. Bagaimana dari lingkungan DKI sendiri, Mas Pak Edi? Oke, makasih teman-teman dari JEK TV dan teman-teman dari Kawali yang selalu terus mengawal terhadap lingkungan di sekitar kita ya. Baik Mas Dahlan, jadi memang perlu dibedakan yang pertama limbah di masa pandemi COVID ini yang berasal dari rumah sakit ya, atau mungkin klinik-klinik ya, kesehatan. Juga dengan yang limbah yang berasal dari rumah tangga gitu. Jadi memang kebetulan kami Dinas LH menangani khusus sesuai dengan SE dari Kemenlhk SE nomor 2 tahun 2020 terhadap ya antisipasi yang tanggal 24 Maret 2020 terkait dengan
penanganan dari COVID-19 ini. Khusus di SE tersebut, kemudian Dinas LH kami mengeluarkan juga surat edaran oleh Kepala Dinas kami. Memang surat edaran dari Permen KLHK ini memang dikhususkan untuk limbah COVID atau limbah infeksius yang berasal dari rumah tangga. Ya. Mungkin tadi yang Mas Dahlan sampaikan adalah limbah infeksius atau limbah medis yang berasal dari rumah sakit. Gitu. Setelah memang kita sudah berkoordinasi dengan teman-teman di Dinas Kesehatan. Benar apa yang disampaikan oleh Mas Dahlan, ada beberapa rumah sakit yang tidak mempunyai insinerator. Ya, tidak mempunyai insinerator yang alat untuk pembakarannya. Karena memang mereka punya setiap hari dan setiap minggunya itu harus melaporkan manifestnya itu ke kan berjenjang ya Mas ya. Mungkin kalau di rumah sakit atau mungkin klinik atau puskesmas itu mereka harus melaporkan ke Dinas Kesehatan dan Dinas Kesehatan. Kalau kami tentunya Dinas LH menangani khusus untuk rumah tangga tadi, limbah-limbah infeksius rumah tangga. Untuk khusus limbah-limbah infeksius dari penanganan COVID-19 yang dari rumah tangga, memang kami sudah mengikuti surat edaran dari Permen KLHK yang nomor 2 tahun 2020 ini dengan mengeluarkan surat edaran Kepala Dinas kami ya nomor 19, bahkan surat edaran ini sudah lebih duluan malah tanggal 7 Maret kami sudah melakukan karena memang mengantisipasi yang tadi Mas Dahlan sampaikan bahwa di tahun 2019 akhir itu sebenarnya sudah duluan itu sudah terjadi seperti pandemi yang COVID yang kita rasakan sekarang ini. Sehingga kami dari Dinas LH sudah membuat surat edaran. Kemudian menginstruksikan juga Pak Kadis kami juga mengeluarkan instruksi nomor 40 tahun 2020 tanggal 11 Maret untuk menindaklanjuti dari surat edaran tersebut. Ya sampai sejauh ini teman-teman dari JEK TV kami memang tadi yang sudah temuan dari Mas Dahlan di PPA Bantar Gebang, kita kebetulan ada bidang yang menangani itu, yaitu bidang dari penegakan hukum PPH yang ada di dinas kami. Yang memang tugasnya juga salah satunya mengawasi tadi pembakaran yang insinerator yang dilakukan oleh rumah sakit. Terus kami kolaborasi dengan Dinas Kesehatan, selalu berkoordinasi rumah sakit mana yang memang tidak mempunyai insinerator, dan memang mereka wajib mempunyai alat insinerator, dan kalau tidak dia harus bermitra dengan vendor-vendor atau transporter yang memang sudah berlisensi dan mempunyai sertifikat sesuai dengan dari edaran Kementerian KLHK. Nah inilah mungkin yang perlu dibedakan bahwa kami Dinas LH itu memang sudah menangani dari limbah-limbah rumah tangga ya, yang tadi disampaikan. Gitu Mas. Oke. Berarti Pak Edi memang sudah ada aturan dari pusat ya, dari Kementerian Lingkungan Hidup soal penanganan limbah alat-alat kesehatan dan limbah COVID-19 ini ya Pak Edi. Nah, tapi ada semacam regulasi nggak atau semacam punishment untuk oknum-oknum lah yang tidak menjalankan peraturan tersebut, dan apa yang sudah dilakukan sejauh ini untuk oknum-oknum tersebut, apa berupa teguran saja atau gimana Pak Edi? Ya. Terus terang bahwa kami juga ini kan bersinergi dengan tim Satgas Gugus Tugas ya yang ada di masing wilayah kota. Jadi ini kan keterkaitan dengan penanganan pandemi COVID-19. Jadi kalau memang ada, kebetulan kalau di kami ini menanganinya, mungkin perlu saya sampaikan juga ya, untuk Dinas LH itu menghimbau kepada seluruh rumah tangga, khususnya penghuni rumah tangga yang mungkin masih menggunakan masker atau sarung tangan yang sekali pakai, ya kan? Nah ini mereka harus sudah memilah sampahnya di rumah, dan itu diperlakukan khusus dipilah. Jadi sisa-sisa masker, sisa-sisa sarung tangan, atau mungkin sisa-sisa hamzat yang baju-baju yang dipakai juga yang bisa sekali pakai doang, kemudian harus dipisahkan. Dan oleh petugas gerobak sampah RW, ya petugas gerobak sampah RW itu juga harus dipisahkan, jangan dicampur. Nah kemudian kami dari Dinas LH menyediakan lokasi-lokasi TPS, ya TPS
yang berskala kecamatan dan skala kota yang menampung limbah-limbah medis tadi yang dari rumah tangga. Dengan memisahkan, kita menyiapkan dustbin yang sudah bertuliskan limbah infeksius penanganan COVID-19 dari rumah tangga di tiap-tiap TPS-nya. Kemudian dari tiap TPS itu dibawa oleh alat kendaraan kami. Jadi kendaraan kami itu ada mobil box khusus dari tiap kota yang menjemput. Memang penanganan ini harus khusus, dan pasukan kami juga sudah dipersiapkan dengan menggunakan APD, sarung tangan maupun masker, dan tentunya menggunakan pakaian lengan panjang dan sepatu bot untuk mengangkut limbah infeksius tadi ke mobil truk box kami, ya kan? Kemudian dibawa ke TPS B3 skala kota kami. Jadi kami punya 5 TPS B3 skala kota yang ada di tiap wilayah kota. Nah, oleh mobil box tadi, mobil box kami memang sudah khusus yang berlabel tentang limbah B3. Dari TPS skala kota, kemudian kami bermitra dengan, kita punya vendor untuk mereduksi sama limbah itu dengan PT, salah satu PT namanya PT Wastek, dan mereka lah nanti yang mengambil di TPS B3 kami. Dan PT Wastek ini juga kemarin juga sudah beberapa kali di masa pandemi COVID itu mengambil limbah-limbah infeksius yang ada mulai dari 5 wilayah kota yang ada di DKI Jakarta dan Pulau Seribu tentunya.